Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Apakah semua hadir? Apakah ada yang alpa, izin, apa sakit? Oke, baik. Jika ada temannya yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Tuhan pencipta alam semesta. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran dengan berdoa. Baik, langsung saja Bapak pimpin doanya sesuai, anak-anak mengikuti sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang kita masuk pada pertemuan kedua, lanjutan pertemuan pertama minggu lalu. Baik, yaitu tentang buku Jendela Dunia. Oke anak-anak, sekarang seperti biasa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik dapat mempraktikkan penggunaan intonasi dan teknik presentasi cerita yang tepat sehingga dapat menarik perhatian atau minat pendengarnya. Yang kedua, peserta didik mampu memahami cara pemilihan bahasa oleh penulis untuk menyampaikan pesan tertentu dengan makna kiasan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami fungsi tanda baca dan cara membaca kalimat tersebut dengan tepat. Nah, kemarin kita telah belajar membaca cerita. Ada yang tahu cerita apa? Benar sekali, cerita kelinci kecil dan burung pipit. Baik, supaya lebih paham tentang cerita, jadi Bapak persilakan membaca ulang cerita tersebut. Bapak tunggu selama 5 menit. Baik, bagaimana? Apakah sudah selesai dibaca? Oke, jika sudah selesai, mari kita bahas cerita tersebut. Bapak akan menguji kalian sejauh mana kesepahaman kalian tentang cerita burung pipit, cerita kelinci kecil dan burung pipit. Oke, Bapak mau tanya, apa masalah yang terjadi dalam cerita kelinci kecil dan burung pipit? Nah, benar sekali. Masalah yang terjadi adalah kelinci bosan tinggal di sarang berhari-hari dan memutuskan untuk pergi ke kebun Pak Rusa. Kelinci kecil itu memetik wortel meskipun ia belum meminta izin ke Pak Rusa untuk memetik wortel di kebunnya. Setelah itu, kelinci kecil itu juga tidak meminta izin ke ibunya saat meninggalkan sarangnya. Ketika kelinci kecil mencoba mengambil wortel, kakinya malah terantuk batu dan jatuh kesakitan. Nah, anak-anak, di dalam cerita tersebut, di dalam pertanyaan Bapak tadi, makna yang bisa diambil apa? Ya, betul.
jika dalam kehidupan sehari-hari kita bawa dalam cerita sehari-hari di cerita kelinci kecil dan burung pipit, jadi jika kita membutuhkan sesuatu barang atau baik itu makanan, benda atau apapun, kita harus meminta izin terlebih dahulu untuk kepada pemiliknya sebelum kita mengambil barang, baik itu makanan, minuman, pulpen, buku, atau lain segalanya. Jadi kita harus meminta izin dulu kepada orangnya, dikasih apa tidak barangnya, makanannya. Kalau dikasih ya baru silakan kita pakai, kita makan. Tapi kalau tidak dikasih ya jangan berkecil hati. Ya seperti itu anak-anak. Dan begitu juga kalau kita itu kemana-mana, kita harus meminta izin kepada orang tua kita. Terlebih-lebih di dalam cerita itu kan sedang terjadi wabah penyakit yang dapat menular. Contohnya seperti kita di COVID-19. Jadi kita harus mendengar perkataan orang tua, menjaga jarak kepada sesama seperti yang dikatakan ibunya kancil, tidak boleh berdekatan. Nah, baik, selanjutnya Bapak mau nanya, bagaimana masalah itu dapat diselesaikan? Benar. Ketika mendengar suara tangisan kelinci kecil, burung pipit yang baik hati langsung menghampiri kelinci kecil. Burung pipit pun mengajak kelinci kecil berbicara cukup banyak, sekaligus menasihatinya agar tidak melakukan hal yang salah. Dan kelinci kecil pun tidak jadi mengambil wortel Pak Rusa. Setelah tidak sakit, kelinci kecil pulang untuk meminta maaf ke ibunya. Nah, begitu anak-anak. Kita harus seperti burung pipit dapat menasihati orang baik. Jadi, contohnya teman kita berbuat salah atau apapun. Contohnya teman kita mengambil barang orang lain, kita dapat menasihatinya bahwa itu hal yang tidak baik. Nah, itu dapat kita kutip dalam cerita kelinci kecil dan burung pipit anak-anak. Nah, anak-anak, untuk materi selanjutnya kita belajar tentang majas. Ada yang tahu apa itu majas? Oke, kalau tidak ada yang tahu, mari Bapak jelasin. Anak-anak simak semua ya. Oke, majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan kesan. Majas akan membuat cerita yang memiliki makna mendalam dan menarik untuk dibaca. Ada 3 jenis majas yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu majas metafora, majas personifikasi, dan majas hiperbola. Jenis majas ini, yang pertama itu tadi majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sebenarnya. Oke, sekali lagi. Majas metafora adalah majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sebenarnya. Contohnya, rumah itu habis dilalap si jago merah. Rumah itu habis dilalap si jago merah dalam waktu 2 jam saja. Nah, ada yang tahu si jago merah ini namanya apa atau artinya apa? Nah, si jago merah adalah simbol dari kata lain dari api. Jadi, rumah itu habis dilalap api dalam waktu 2 jam. Nah, itu jenis majas metafora. Oke, selanjutnya majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Oke, contohnya radio itu mendendangkan lagu merdu setiap sore hari. Oke, yang dimana radio itu diumpamakan memiliki sifat seperti manusia yang dapat mendendangkan atau menyanyikan lagu.
Oke, itu jenis majas personifikasi. Selanjutnya, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan untuk menekankan maksud. Nah, oke, contohnya, sesaat setelah peluit lomba dibunyikan, anak-anak itu langsung berlari secepat kilat. Itu contohnya. Yang dimana berlari secepat kilat atau cahaya petir bermakna berlari sangat cepat seperti kilatan cahaya. Jadi majas ini seperti menekankan maksud dari hal tersebut. Oke, anak-anak, gimana tentang majas? Apakah sudah paham? Oke, jika sudah paham, nanti Bapak akan mengirimkan latihan gaya bahasa. Oke, kita nextkan selanjutnya, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Ada yang tahu kalimat langsung dan tidak langsung? Baik, mungkin anak-anak masih belum paham semuanya, atau masih ada yang belum paham tentang kalimat langsung dan tidak langsung. Jadi mari kita bahas bersama-sama. Oke, saat membaca teks kelinci kecil dan burung pipit tadi, kalian pasti menemukan dua jenis kalimat. Ada yang dituliskan dengan tanda berupa tanda baca dengan tanda petik, dan ada yang tidak. Hal serupa dapat kalian temui dalam sebuah cerita dari buku atau majalah. Apakah makna kedua jenis kalimat tersebut? Bagaimana cara kalian menuliskan kalimat dengan tepat? Nah, di sini di dalam kalimat langsung dan tidak langsung. Oke, mari kita lihat pengertiannya supaya kita memahami maksud dari kalimat langsung dan tidak langsung ini. Yang pertama, kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung oleh pembicara kepada orang yang dituju. Oke, sekali lagi, kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung oleh pembicara kepada orang yang dituju. Contohnya, Bapak kasih tahu contoh ya. Contohnya itu, aku bosan, Bapak bosan. Nah, itu contoh kalimat langsung. Jadi Bapak merasa bosan. Atau Nak Revan mengatakan atau aku bosan, jawab Nak Revan. Jadi Nak Revan sedang bosan. Itu kalimat langsung. Terus kalau contohnya, Revan tunggu kataku, atau Revan tunggu panggilku. Nah, jadi itu aku memanggil Revan untuk menungguku. Jadi itu kalimat langsung yang saya tuju kepada orang yang bersangkutan. Oke, biasanya kalimat langsung ke kalimat yang tidak langsung ada hal yang perlu diperhatikan dalam perubahan kata ganti. Jadi ada kata ganti yang berubah di dalamnya, di dalam kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Jadi contohnya, saya atau dia dirubah menjadi ke dia. Atau kami dirubah menjadi mereka. Kamu dirubah menjadi saya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam perubahan ini. Kalian atau kita dirubah menjadi kami. Dan kalian dirubah menjadi kami. Oke. Selanjutnya, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang mengutarakan kembali isi perkataan pembicara dalam bentuk kalimat berita. Oke, dapat diperhatiin ya. Di pengertiannya aja sudah nampak gambaran bahwa kalimat tidak langsung adalah kalimat yang mengutarakan kembali isi perkataan pembicara dalam bentuk kalimat
berita. Contohnya, kelinci kecil mengatakan bahwa ia sedang bosan. Dalam cerita tadi, kelinci kecil mengatakan bahwa ia sedang bosan. Itu contoh kalimat tidak langsung. Jadi kelinci itu mengatakan dia itu sedang bosan. Itu contoh kalimat tidak langsung. Selanjutnya, aku memanggil Adi agar menungguku. Aku memanggil Adi agar dia menungguku. Jadi itu masih belum kalimat langsung. Beda tadi yang contoh di kalimat langsung, yaitu Revan tunggu panggilku. Jadi aku manggil Revan untuk menungguku. Itu kalimat langsung. Sedangkan yang contoh kalimat tidak langsung yaitu aku, Bapak memanggil Adi atau memanggil Revan agar menunggu Bapak. Aku memanggil Revan agar menungguku. Itu contoh kalimat tidak langsung. Nah, di dalam perubahan kalimat tidak langsung ke kalimat langsung. Jadi ini harus diperhatikan ya, perubahan kalimat tidak langsung ke kalimat langsung. Yaitu pertama berupa subjeknya. Kamu menjadi saya atau aku. Itu yang perubahan subjeknya. Contohnya, kamu menjadi saya atau aku. Dan kalian menjadi mereka. Nah, ini harus dicatat ya, perubahan ini harus diperhatikan. Nah, yang kedua, tidak lagi menggunakan tanda petik. Tidak lagi menggunakan tanda petik. Jadi anak-anak pasti pernah mempelajarinya, penggunaan tanda petik itu. Nah, kalimat tidak lagi menggunakan tanda petik. Dan selanjutnya, dapat menambah kata bahwa. Nah, itulah contoh-contoh kalimat. Dapat menambahkan kata bahwa. Bahwa. Nah, jadi itu contoh perubahan kalimat dari kalimat tidak langsung ke kalimat langsung. Jadi ini harus sangat diperhatiin perubahan-perubahan kalimat ini supaya anak-anak tidak salah dalam penggunaan kalimat dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam itu membaca cerita, majas atau apapun. Jadi itu anak-anak dapat memperhatikan itu. Jadi supaya makna dalam cerita atau berita tersebut dapat kita meresap kayak seakan-akan itu terjadi. Jadi kita itu kayak keikutan alur dalam pembacaan itu. Jadi kita harus mengetahui penggunaan kalimat ini. Baik, anak-anak, mungkin sekian dulu pembelajaran kita. Nanti ada tugas yang Bapak berikan untuk tugas harian yang akan dikumpulkan minggu depan, yaitu anak-anak dapat membuka buku halaman 10 sampai 11 dikerjakan di rumah. Jangan lupa harus dikerjakan. Yang tidak mengerjakan, nah ada konsekuensi dari Bapak sendiri nantinya ya. Dan yang mengerjakan sudah pasti ada reward dari Bapak bagi teman-teman yang mengerjakan. Nah, baik anak-anak, supaya lebih rileks, anak-anak menjadi rileks. Baik, mari kita ice breaking ya sebentar. Kita ice breaking. Baik, anak-anak bisa sambil berdiri kita ice breaking sambil mengikuti gerakan di dalam video ya. Oke? 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukan, menghajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Baik, bagaimana anak-anak? Apakah sudah rileks badannya? Sudah tambah semangat untuk mengikuti pembelajaran lagi nanti? Habis ini pembelajaran apa? Oh, oke, matematika ya.
Oke, semangat belajarnya. Baik, sebelumnya menutup kegiatan pada pagi hari ini, Bapak mau tanya, pembelajaran apa yang paling menyenangkan menurut kalian? Ya benar, ice breaking, membahas cerita kalimat langsung dan tidak langsung. Itu penting. Terus membaca cerita. Oke. Ah, baik, kalau begitu, sebelum menutup kegiatan, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu di dalam cerita kelinci kecil dan burung pipit. Jadi kita harus bisa mengambil kutipan makna yang mendalam bahwa di saat wabah penyakit kita itu harus mengikuti kata orang tua, tidak boleh membantah. Jangan gara-gara bosan di rumah kita itu berkeliaran. Seperti kemarin kita sempat mengalami pandemi COVID-19. Jadi kita itu harus mengikuti peraturan-peraturan di mana kita harus menjaga jarak kepada sesama. Nah, terus jika mengambil sesuatu kita harus izin dulu kepada pemilik barang sebelum kita mendapatkan konsekuensi dari mereka. Bisa aja kita dibawa ke pengadilan loh. Nah, ini bahaya kalau anak-anak dibawa ke pengadilan, dibawa diproses di jalur hukum. Jadi tidak boleh mengambil barang yang bukan punya kita. Nah, oke. Baik, mungkin demikian pembelajaran dari Bapak pada pagi hari ini. Jika ada kalimat yang salah dari Bapak yang positif diambil sebagai penambahan ilmu bekal di masa depan, silakan monggo anak-anak belajar yang lebih giat, lebih semangat, supaya motivasi kalian untuk mencapai cita-cita kalian dapat bisa kalian atur sedemikian rupa. Nah, yang buruk ya sudah pasti ditinggalkan. Bapak pasti banyak yang buruk kalau dalam mengucapkan. Jadi yang positif aja anak-anak ambil. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa yang Bapak pimpin sendiri. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga minggu depan hadir semua ya. Diingatkan teman-teman yang tidak hadir dan teman-teman yang sakit, kalian jenguk, kalian nasihatin. Apalagi yang malas-malas, kalian pasti harus nasihatin. Kalian harus bisa seperti burung pipit dapat menasihatin teman yang berbuat salah. Karena malas itu sebuah penyakit yang harus dirubah, yang susah untuk dirubah. Baik, demikian pembelajaran Bapak pada pagi hari ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.